saya diamanahi untuk berbicara atau membahas fikih. Jadi karena ini baru pertama, ya perkenalan bahwa materi fikih salah satu materi pokok dalam agama. Fikih itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara ibadah, tentang hukum boleh tidak boleh, halal haram, sunnah wajib, makruh mubah, itu dipelajari. Jadi termasuk yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Dan fikihnya kita awali dengan fikih ibadah, karena fikih ini sangat luas. Selain fikih ibadah ada fikih munakahat, fikih pernikahan, ada fikih jinayah, ya berkaitan hukum-hukum membunuh, memukul. Ada juga fikih jual beli, fikih muamalah, ya, jadi terlalu luas. Kemudian perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa fikih itu adalah pendapat atau cara para ulama berdasarkan petunjuk Nabi untuk mengistimbat hukum, menetapkan hukum dan cara berdasarkan hadis dan perbuatan Nabi dan para sahabatnya. Karena itu fikih itu berbeda-beda. Jadi fikih ini berbeda. Jadi kalau bicara fikih tidak boleh ngotot, Pak. Tidak boleh fanatik, ini salah, ini benar. Tidak. Jadi kita masih bicara umum dulu supaya insya Allah sehat panjang umur. Tidak ada lagi kenapa mesti dikasih tahu, kenapa begitu, nah saya pernah dengar begini. Itulah fikih. Kalau fikih baru tidak sabar, maka berkelahi orang. Kalau merasa oh ini paling benar, yang lain salah, tidak. Padahal fikih itu satu benar, satu lebih benar, tidak ada yang salah. Itu kalau fikih, selama rujukannya adalah hadis, Quran dan pendapat para ulama. Jadi pendapat ini benar, pendapat ini lebih benar, pendapat ini tepat, ini lebih tepat. Jadi tidak salah. Itu biasa kalau saling menyalahkan dan bertengkar orang, ya. Karena pemahaman fikih itu bicara bagaimana memahami. Contoh, masih umum-umum. Ada hadis, adalah Rasulullah SAW kalau tahiyat mengangkat telunjuknya lalu menggerakkan tangannya. Ada yang salah paham, dibilang menggerak-gerakkan tangan. Jadi kalau menggerakkan itu asyhadu an la ilaha illallah, goyang. Kalau menggerak-gerakkan, goyang terus. Apakah menggerak-gerakkan itu salah? Tidak, karena pemahaman. Jadi yang menggerakkan sekali benar, yang menggerak-gerakkan benar. Yang salah kalau yang menggerak-gerakkan menyalahkan yang menggerakkan, yang menggerakkan menyalahkan yang menggerak-gerakkan. Selesai assalamualaikum, memegang kepala. Ada yang memegang ubun-ubun, ada yang mengusap, ada yang dua tangan mengusap. Benar, benar, benar. Yang salah kalau yang tidak mengusap menyalahkan yang mengusap. Ya, sampai ada cerita setengah lucu. Jadi yang satu menggerak-gerakkan tangannya, yang satu kali gerak. Kemudian begitu assalamualaikum ke kiri, yang satu kali gerak dia usap, dia pegang tangannya begini. Ditegur, jangan kau lakukan itu, salah. Kenapa kau kasih begini kepalamu? Dia bilang maaf, pusing.
Kenapa pusing? Dia bilang terlalu pusing lagi kita kamu gerak-gerak. Jadi saling menyerami. Ya, karena tidak usah diurusi itu mau nak kasih begini, karena ada juga pemahaman. Tapi karena saling menyalahkan, jadi dia saling mengorek nih. Kenapa lu pegang ubun-ubun kalau selesai sholat? Dia bilang, sakit kepala aku. Kenapa bisa sakit? Tanganmu banyak duduk goyang nah. Jahiliyahnya tidak ketemu. Jadi fikih itu belajar untuk memahami, berbeda, dan tidak mudah menyalahkan. Orang kalau belajar fikih enak, karena semakin lama belajar fikih semakin mengerti. Misalnya di kitab-kitab yang dipelajari oleh NU ada dalil bahwa boleh tidak kunut subuh. Di kitab-kitab yang dipelajari oleh Muhammadiyah ada dalil bahwa sunnat kunut subuh. Jadi kalau yang tolok-toloknya di atas itu saling memahami. Cuma kalau ya pemuda Muhammadiyah dengan Banser ini yang biasa baku amba. Jadi belajar fikih adalah belajar untuk memahami tata cara beribadah dengan semua aspek. Jadi seperti itu, sehingga tambah lama belajar fikih atau membahas fikih tambah enak, tambah menyenangkan. Apalagi kalau sering keluar berjalan. Yang pernah ke tanah suci di Mekkah itu paling enak, karena beda-beda tapi tidak ada yang saling menyalahkan. Tidak ada. Mulai dari takbiratul ihram ada yang begini, ada yang begini, ya, ada yang macam-macam gerakan. Tangannya ada yang di bawah leher, ada yang di atas dada, ada yang di bawah dada, ada yang di atas pusat, ada yang di bawah pusat, ya, macam-macam. Jadi ya mungkin yang di bawah pusat itu sarungnya hampir jatuh, ya, sehingga nak pegang ya. Jadi tidak terlalu kaku. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada waktu ini 20 menit, ya, Isya 25 menit. Kita salah satu yang awal kalau kitab-kitab fikih itu ada dua, biasanya tentang tauhid, biasa juga tentang fikih, tentang bersuci. Kadang-kadang juga bicara tentang jihad. Kita ambil yang di tengah-tengah tentang at-thaharah, ya, bersuci. Dan ini banyak, panjang. Kita bersabar dan beberapa kali nanti selesai pindah pelan-pelan. Dan kita tidak bicara yang tinggi-tinggi, Pak. Jadi mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, saya tahu bahwa kita semua sudah banyak mengetahui, lebih banyak dari pembicara. Tapi biar rata semua, anggaplah kita semua ini termasuk saya, kita mulai dari nol. Jangan yang jauh-jauhan, jangan yang terlalu tinggi terbang, padahal baca rawayan ini kalau pai. Jadi kita mulai dari yang paling dasar, fikih, cara bersuci, cara mandi, cara cebok, cara mandi junub, mandi haid, nifas, dari yang kecil-kecil. Jadi Bapak Ibu, at-thahara itu artinya bersuci, ya. Jadi bersuci dari hadas. Itu namanya at-thahara. Kenapa? Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Jadi kita harus menjaga kesucian. Bersuci itu ada dua.
bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Secara umum kita semua sudah tahu alat bersuci itu ada dua. Ya, saya kira biar anak-anak ini tahu, ibu-ibu tahu. Alat bersuci ada dua. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah apa, Ibu? Yang pertama air, yang kedua ada yang bilang batu, ada yang bilang tanah, ada yang bilang debu. Tidak ada yang benar. Oh salah, ini fikih. Tidak ada yang tidak terlalu benar. Jadi alat bersuci dua. Ya, kalau batu, tanah, debu itu satu. Yang pertama air, yang kedua kalau tidak ada air, tanah atau debu. Jadi tidak boleh langsung alat bersuci kedua tanah. Tidak sah tayammum kalau ada air. Jadi jangan seenaknya pakai tanah, kecuali kalau ada sebab, ada gara-gara, namanya darurat. Jadi alat bersuci yang pertama air, yang kedua kode gaga wae pun natena je ne barulah pakai tanah. Jadi bersuci termasuk junub. Jadi orang yang junub juga kalau tidak ada air bersucinya pakai tayammum. Bersucinya tayammum. Cuma kalau ketemu air maka dia tetap wajib untuk mandi. Atau ada di air tapi dia tidak bisa kena air karena sakit. Kan ada juga biasa begitu, Ustaz. Bagaimana misalnya ini? Kenapa? Junub kah? Kenapa bisa junub? Biasa dekaka sama mama na tidur. Terus apa masalah tak? Tidak mandi. Kenapa tidak mandi? Tidak bisa mandi ke demam na. Kenapa tuh pergi deka istrinya na demam? Demam tuh cari gara-gara ini. Ini namanya Pak Bambangan Nagaring. Tapi tetap kalau memang tidak bisa kena air maka dia tayammum. Nanti pada waktunya bagaimana tayammumnya orang yang junub. Ya, jadi yang pertama air yang dipakai alat bersuci dan tidak semua air. Ya, saya belum bawa catatan karena masih pengantar. Minggu depan ada catatan karena fikih itu matematika, tidak boleh salah-salah. Jadi alat bersuci pertama air. Air yang boleh dipakai bersuci itu tidak semua. Jadi ada 7 jenis air dalam hadis. Air sumur, air hujan, air laut, air dari mata air, jadi air sumur, air laut, air hujan, air dari mata air embun, ya. Jadi tidak semua air. Jadi air es masuk. Jadi suhu lasu mae es, ya. Air sumur, hujan, laut, mata air, embun dan air es. Ya, itu yang boleh dipakai bersuci. Air kelapa tidak boleh. Ya, tidak boleh dipakai. Tapi air kelapa suci. Tapi tidak dipakai bersuci. Ini 7 jenis air. Air laut itu dipakai bersuci. Boleh dipakai mandi, dipakai berudu. Cuma beruduknya ya pasti kalau tidak, karena pasti tidak biasa karena asin. Maka kalau tidak ada air lain selain air laut, maka berkumurnya tidak terlalu dalam. Jadi boleh berkumur, boleh berwudu dengan air laut. Hadisnya kata Nabi, mau airnya itu suci dan bangkainya juga suci. Makanya ikan yang mati itu halal meskipun sudah mati baru ditemukan. Karena kata Nabi, air laut itu suci dan
bangkainya juga suci. Bangkai laut, bukan binatang darat yang terapung di laut. Jadi bangkai laut berarti ikan, maka ikan itu tidak perlu disembelih, ya, dia mati saja itu halal. Kemudian dari semua jenis yang air yang boleh dipakai bersuci, nanti ada lagi yang sucinya mutlak, ada yang sucinya mustakmal, ada yang mutanajjis. Jadi sudah 3 lagi kelompok. Air apapun dari 7 ini, air sumur kah, air hujan kah, air laut kah, air dari mata air, air embun, air es, semua itu nanti dilihat apakah dia mutlak, mutlak dia sucinya, atau mustakmal, atau mutanajjis. Mutlak artinya air ini 100%, 24 karat suci bersih. Yang mana itu air yang jumlahnya lewat atau lebih dari 2 kullah. 2 kullah. Kullah itu dalam hadis ukurannya 1 siku orang dewasa ditambah 1 jengkal, itu 1 kullah namanya. Jadi kalau 2 kullah berarti 2 siku orang dewasa, kira-kira ini 50 cm, berarti ya 100 cm tambah 110 atau 120 cm persegi, atau kira-kira kalau di liter, para ulama fikih 200 liter. Itu namanya 2 kullah. Jadi 1 kullah itu kira-kira 100 liter. Atau kalau mau lebih mudah, 1 drum. Ya, 1 drum. Ya, dulu banyak drum waktu minyak tanah masih murah. Sekarang hilang semua drum, diganti dengan gas tabung. Jadi kalau isinya kolam itu lebih dari 200 liter, maka air itu suci mutlak. Meskipun ada najis di bawah, maka dia tidak dianggap najis selama tidak berubah 3 hal. Rasanya, baunya, dan warnanya. Jadi ada yang rasanya netral tapi baunya tidak bagus. Ada yang baunya tidak ada tapi rasanya bukan rasa air. Kalau asin, kalau air laut memang rasanya asin. Atau warnanya yang berubah, sangat kuning, sangat hitam, sangat merah. Ya, itu jadi kalau jumlahnya lewat dari 2 kullah, maka dia namanya air mutlak. Kalau kurang dari 2 kullah, 200, misalnya ini kita sepakati 200 liter. Kalau 100 G 99 liter 3/4, maka dia tidak cukup 2 kullah. Kalau tidak cukup 2 kullah dan airnya bersih, tidak ada najisnya, maka dia mutlak. Tapi kalau ada najis di situ, maka dia namanya mutanajjis, bercampur najis. Ini biasa itu dipakai teka-teki ya sama anak-anak di pesantren. Ini karena kita sudah bilang mutlak ini kalau lewat dari 2 kullah, maka dia tidak ada lagi najisnya. Ada 1 drum air, 1 drum isinya 200 liter, 1 drum A. Yang satunya drum juga 200 liter juga. Jadi ada 2 drum, sama-sama isinya 200 liter. Drum yang pertama dikencingi sama anjing. Ada anjing kencing di situ.
Drum yang kedua diminum sama anjing. Jadi satu anjing minum. Jadi ini anjing sudah kencing di sini, pergi minum di satu ya, drum B minum, drum A kencing. Ya, atau minum dulu di drum B, sudah minum, pergi kencing di drum A. Kongkong betatongan deh. Pertanyaannya, yang mana yang boleh dipakai berudu ini dua ya? Drum A yang habis diminum atau drum B yang habis dikencingi? Menurut fikih drum A. Ya, kalau bila sama-sama ada najisnya, yang satu juga najis karena bekas lidah. Cuma yang drum B ini kurang dari 2 kullah karena sudah diminum anjing sedikit. Yang satu lebih karena dikencingi. Maka yang sudah dikencingi itu bukan najis lagi karena lebih dari 2 kullah. Ini menurut fikih. Tapi jangan mentok di fikih. Jadi boleh pakai berudu kalau ada di akal tak. Jangan lagi di situ cari dorong yang baru. Tapi fikihnya dulu sah. Jadi menurut fikih sah. Tapi jadi berudu di situ jangan lagi, banyaklah air yang lain. Cuma ini kan bicara sah atau tidak. Saya ditanya, Ustaz, kalau kita mau sholat, bolehkah menyanyi-menyanyi baru takbir? Fikih bilang sah. Jadi saya berdiri di rumah, terus sebelum sholat nyanyi-nyanyi, menyanyi, ya, tumpas air. Sementara asik menyanyi, na 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 na. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Menurut fikih sah. Menurut hukum sah, boleh. Kenapa? Karena menyanyinya sebelum takbir. Tapi persoalannya ini ada akalnya atau tidak? Kenapa mau sholat nu menyanyi rong? Apa nggak mau saya bakam mas lambayan pakai lengko? Menurut akal gila ini orang. Ini namanya sambayang Garuda Pancasila Allahu Akbar. Fikih sah. Jadi ini biasa jawab orang bilang bid'ah itu baca salli. Kenapa bid'ah baca salli? Nah, sebelum takbir. Yang salah kalau Allahu Akbar usalli fardas maghrib. Itu salah karena sesudah takbir. Selama sebelum takbir sah. Cuma apa urusan tak menyanyi baru sholat? Itu ini fikihnya. Jadi niat itu nanti Allah sebelum bar itu bunyi di dalam hati sholat apa. Ya, jadi ya kita kembali lagi. Jadi air yang mutlak, air yang bersih dan tidak dianggap bernajis. Yang kedua mustakmal. Air mustakmal adalah air yang jumlahnya kurang dari 2 kullah, termasuk 1 ember, 1 baskom. Kemudian air itu habis bercampur atau disentuh oleh benda yang suci. Itu namanya mustakmal. Ya, biasa yang kasih mustakmal itu tangan tak. Ya, dia berudu. Waktu mencuci mukanya, air dari muka tak masih turun di baskom, maka mulai mencuci tangannya sampai siku dia pakai air yang mustakmal. Karena waktu cuci muka na terpercik atau baru berkumur terpercik turun di emberka, maka mulai hidung seterusnya airnya mustakmal. Jadi makanya dulu-dulu sebelum ada keran air di Nurul Qalbi, itu orang-orang tua di rumah wudunya pakai cerek. Sebelum ada cerek dijual, gumbang dilubangi di bawah. Jadi untuk menghindari air dari tubuh ini terpercik masuk. Ya,
Kita belum ke cara berwudu. Nanti ada caranya lagi kalau bagaimana supaya biar tangan tak turun tidak lagi mustakmal. Ya, nanti sampai ke sana. Makanya kita tidak tanya jawab karena biasa baru ditanya tahu 2 minggu depan itu giliran. Nah, jadi kita jalan saja sambil jalan. Jadi air yang mustakmal itu bercampur dengan benda. Misalnya kita lagi ada air di situ ember, ada gula-gula jatuh ke bawah. Nah, gula-gula ini barang halal, maka air di ember itu namanya mustakmal. Boleh dipakai berwudu, tapi kelasnya di bawahnya mutlak. Jadi KW2. Ya, KW2 tapi sah. Kalau saing air mustakmal dipakai berwudu setiap hari, itu salah satu sebabnya susah konsentrasi, susah tenang dalam sholatnya, salah satunya karena wudunya memakai air yang mustakmal. Yang ketiga ada namanya air mutanajjis, air yang kurang dari 2 kullah isinya dan bercampur dengan najis. Ya, termasuk tadi kencing anjing, kucing, kencing acok. Ya, biasa juga ya acok kalau tidak ada orang sembarang kencing. Ya, atau tai cicak, ya, tai binatang itu karena itu najis, ya, kotoran najis. Nah, nanti itu tai cicak itu najis, tapi tidak membatalkan wudu. Jadi kalau menyentuh tai cicak diinjak, cukup dicuci saja, dicuci. Tai ayam najis, tapi kalau menginjak kaki tai ayam, kakinya dicuci saja, tidak perlu berwudu. Dia tidak membatalkan wudu, tapi dia harus dibersihkan itu. Nah, lain kalau kotoran anjing, karena dia termasuk najis yang besar, ya, najis yang besar, yang akbar. Jadi itu 3 jenis air. Nah, kita usahakan Pak kalau berwudu pakai air yang kualitas pertama, yang mutlak. Ya, kita melalui keran air aman. Kalau di rumah lewat cerek, jangan di ember, karena kalau di ember pasti mau hebat bagaimana terpercik. Ya, jadi itu. Atau ada ember besar ditutup di atas, dibikinkan lubang pentil, dibikinkan lubang dari ban, pentil ban, biar mudah keluar. Jadi harus kita siap di rumah ini Pak. Keran air kan ada sekarang sudah ledeng apa. Kenapa? Jangan bilang di masjid lebih bagus. Tidak, beda pahalanya kalau wudhu di rumah pergi sholat daripada di sini pergi sholat. Jadi keran air di masjid, tempat wudhu di masjid itu disiapkan khusus orang-orang yang kentut di tengah jalan. Bukan orang yang pergi dari rumah baru di sini. Bukan kita disiapkan itu Pak, Ibu. Jadi kita disuruh wudhu di rumah baru pergi sholat di masjid. Keran air tempat wudhu di masjid khusus orang-orang yang kentut di tengah jalan, supaya pahalanya besar. Kemudian kita pindah lagi, ya. Jadi sudah air, kemudian ya bersuci dari yang kecil, hadas kecil. Hadas kecil itu jatuh pada 4 hal, ya, atau 3 hal. Habis buang air besar, buang air kecil, kemudian buang angin, maka disebut berhadas. Hadas itu artinya sesuatu yang baru itu namanya hadas. Makanya Quran itu kalam Allah, kemudian ucapan Nabi namanya hadis, ya. Hadis itu baru, jadi nanti diucapkan oleh Rasul. Jadi hadas itu sesuatu yang baru keluar, itu namanya hadas. Jadi kalau ada yang baru meninggalkan kita, itu namanya lagi berhadas. Habis kencing, baru saja kencingnya keluar, dia lagi berhadas. Baru saja anginnya keluar, itu namanya berhadas. Nah,
kencing, ya kencing. Minta maaf ini jorok-jorok ini Vicky. Kencing itu dan buang air besar, satu, dilarang kencing dan buang air besar menghadap dan membelakangi kiblat. Ya, dilarang. 1 menit lagi masuk isya. Jadi dilarang kita kencing, beol, menghadap dan membelakangi kiblat. Berarti pun naritallo anne dalle timbur jita wada dalle uara. Cuma kan orang tua kita dulu pintar, halus caranya. Kalau dia bilang jangan menghadap ke barat, jangan menghadap ke timur, dia bilang apa urusannya? Supaya orang tak, dia bilang tidak boleh kencingi atau beraki bayangan tak. Malami, kenapa? Dirimu itu di situ. Akhirnya orang takut. Karena kan pasti bayangan tak kalau tidak di barat, di timur ki. Karena matahari. Dicari hadisnya ada kah? Tidak ada. Cuma itulah caranya orang tua biar lebih mudah masuk. Jadi kalau kencing ki, jadi kalau ada yang WC-nya masih menghadap ke barat atau ke timur, ya bisa dirubah. Ya, dirubah. Tidak salah dulu. Paling tukang yang salah. Ya. Karena baru ini jadi kita berubah menghadap ke utara saja atau ke selatan, yaitu kencing maupun buang air besar. Kalau kentut sembarang aja Pak, biar tidur juga bisa. Ya. Jangan begitu, tunggu dulu, kasih balik dulu mobilmu ke utara. Kenapa? Mau kentut, jangan bagi kalau kentut. Ya. Dan diatur di arahnya. Yang diatur adalah BAK dan BAB. Ini. Dan kalau laki-laki jongkok boleh dengan model perempuan seperti ini, tapi yang bagus adalah kaki kanan ke depan, kemudian kaki kiri seperti ini. Ya, ternyata sudah ada penelitian dari kesehatan, ini juga bisa mencegah cepatnya pembesaran prostat. Ya, jadi model jongkok itu, jongkok seperti ini dan seperti tadi itu memperlambat prostat besar. Karena prostat itu bukan penyakit Pak. Sakit apa? Sakit prostat. Salah. Semua laki-laki ada prostatnya. Dan pasti kena. Tidak ada laki-laki yang tidak kena prostat. Cuma ada laki-laki kena prostat umur 80 tahun. Dia meninggal umur 60 tahun. Akhirnya dibilang tidak kena prostat, padahal kena seandainya sampai umur 80 tahun umurnya. Kenapa 80 tahun kena? Karena dia menjaga cebok air kencingnya selalu jongkok sehingga lama baru kena. Sementara dia meninggal sebelum bengkak besar itu prostat. Jadi prostat itu ada sama laki-laki. Saya kira ini di pengantar. Nanti kita lanjut BAB, BAK dan cara cebok yang benar. Karena tidak bisa dulu bicara wudhu kalau ceboknya belum beres. Karena banyak orang jago cerita, sampai Suria, nah cerita Palestina tapi tidak pintar picebok. Nah, jadi kita pelan-pelan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita bersabar, jangan kibosan ya ustaz ke jauh-jauh ceramah baru urusan yang begitu-begitu ini ya semi ya, sabarlah ya, kita sabar pelan-pelan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.